Dan di sini kalian akan mendapatkan penjelasan atau mendengarkan penjelasan dari kitab tafsir Jalaluddin Jalalain. Dimana kita tahu bahwa tafsir itu ada banyak macamnya, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Marwazi, ada tafsir Al-Kasyaf dan tafsir lainnya. Dan alhamdulillahnya di pondok kita itu mempelajari tentang tafsir Jalalain, di mana tafsir ini ditulis oleh dua imam, yaitu sama-sama Imam Jalaluddinnya, tetapi riwayatnya yang pertama itu tafsir Jalalain itu ditulis oleh Asy-Syaikh Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang lahir pada tahun 771 Hijriah, dan kemudian beliau menulis pada tahun 1459 dan dimulai dari pertengahan surat, yaitu awal surat Al-Kahfi hingga sampai surat An-Nas. Dan akhirnya kemudian beliau itu melanjutkan penulisan tafsirnya pada surat Al-Fatihah yang pertama sampai yang akhir. Namun sayangnya beliau itu wafat sebelum menyelesaikan menafsirkan seluruh tafsir Al-Quran Azimnya. Dan kemudian dilanjutkan oleh seorang muridnya yang sama-sama namanya itu sama, yaitu sama-sama Jalaluddin. Nah, tetapi berbeda di akhirnya, yaitu Al-Imam Asy-Syaikhul Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir pada tahun 849 Hijriah, dan kemudian beliau melanjutkan tafsir yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli pada tahun 1505. Nah, kemudian beliau itu menulis tafsir Al-Qur'annya itu pada awal surat Al-Baqarah hingga akhir surat Al-Isra. Kemudian dijadikanlah satu tafsir yang dinamakan tafsir Jalalain. Kenapa dinamakan tafsir Jalalain? Karena sama-sama ditafsir oleh dua imam yang namanya Jalaluddin. Dua imam Jalaluddin dinamakan Jalalain, gitu, seperti itu. Dan pondok kita tidak hanya belajar tentang tafsir, meskipun kami itu modern. Pondok pesantren Jauzi ini pondok pesantren modern yang dimana juga tidak hanya membahas tentang bahasa, ada bahasa Inggris, Arab dan lain sebagainya, tetapi juga ada beberapa kitab yang kita pelajari. Dan kalau kalian punya sanak saudara dan lain sebagainya, pondokkanlah di pondok pesantren, karena meskipun pondok ini berbasis modern, tetapi tidak lupa untuk selalu mementingkan akhlakul karimah, seperti itu. Jadi kalau kalian mau lihat video ini jangan di skip, tolong jangan di skip, takutnya nanti kalian salah paham tentang penjelasannya. Oke? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Cukup sekian dari saya dan selamat menikmati, karena saya itu banyak sekali jadwal syutingnya. Jadi salam ketemu di pertemuan yang akan datang saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kitab tafsir Jalalain, di mana tafsir ini yang tadi sudah dijelaskan bahwa tafsir Jalalain itu dikarang oleh dua seorang Imam Jalalain. Yang pertama yaitu Imam Jalaluddin Al-Marwazi dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lanjut saja, di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Baqarah yang ayat 7. Sebelum itu, marilah kita mendoakan atau memberikan hadiah Fatihah untuk penulis, untuk mu'alif, agar kita mendapatkan barokah dari beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syukurul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-'Allamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wa Syekh Muhammad Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Nafa'ana Allahu bi 'ulumiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khotamallah wis muji sapa Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine alladzina kafaru taba'a tegese ngelak sapa Allah alaiha ing atase ulaika wa istaghfaqu lan naleni sapa Allah fala mongko ora yadkhuluha bisa mlebu ing dalem qulubihim iku khairon ing dalem kebagusan wa ala samihim lan ing atase kupinge alladzina kafaru ai mawadi'ihi tegese pira-pira panggonane sam'ihim fala yang tafa'una mongko ora bisa ngalap manfaat sapa alladzina kafaru bima kelawan barang yasma'unahu kang ngerungu sapa alladzina kafaru ingma minal haqqi saking kebenaran wa ala sam'ihim lan ing atase pira-pira pandangane sapa alladzina kafaru khisyawatun utawi tutup-tutupe iku khitaun tegese tutup-tutup fala mongko ora bisa yubsiruna ningali sapa alladzina kafaru al-haqqu ing kebenaran walahum lan tetep kedue alladzina kafaru adzabun siksa azimun kang gede kawiyun tegese kuat daimun tur langgeng wa anzala minal munafiqin lan turun ing dalem orang wong kang munafik. Jadi tafsir Jalalain ayat 7 ini itu menerangkan orang-orang yang kafir yang dimana khatamallahu ala qulubihim, bahwa Allah itu telah menguji hati mereka mana, yaitu alladzina kafaru. Ini merujuk pada ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 7. Bagaimana sih orang yang kafir itu dijelaskan di ayat sebelumnya, bahwa mereka yang kafir itu yang tidak beriman kepada hal-hal yang ghaib. Dalam hal-hal yang ghaib, sebagaimana alladzina yu'minuna bil ghaibi, bahwa yang orang yang beriman itu adalah orang yang percaya tentang hal-hal yang ghaib. Berarti kalau mereka yang tidak percaya tentang hal ghaib, itu yang mereka dinamakan orang kafir. Contohnya apa hal-hal yang ghaib itu? Yaitu tentang neraka dan surga. Kenapa neraka dan surga itu diterangkan hal-hal yang ghaib? Karena kita yang ada di dunia itu belum melihat secara visual tentang adanya surga dan neraka itu sendiri. Kemudian mereka mendirikan sholat, itu orang-orang yang beriman. Tetapi bagaimana dengan orang yang kafir itu tentang tidak mendirikan sholat dan tidak memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain, sebab rizki yang diberikan itu sepenuhnya itu bukanlah untuk dirinya sendiri, tetapi yang wajib atau yang keharusan untuk diinfakkan dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang kafir inilah yang akan dikunci hatinya. Yang dimaksud dengan dikunci hatinya oleh Allah itu apa? Yaitu taba'a 'alaiha, yaitu Allah itu akan mengelak kepada orang yang kafir, wa istaghfaqu dan menaleni, berarti menalinya, fala yadkhuluha khair, yang dimana itu tidak akan masuk ke dalam hatinya itu sebuah kebagusan. Maka ketika Nabi Muhammad menyampaikan hal apapun, hal kebaikan tentang orang kepada orang kafir, maka tetap saja hati mereka itu sudah dikunci. Maka mereka itu tidak bisa menerima suatu nasihat dari Nabi Muhammad tentang kebaikan-kebaikan ataupun kebenaran-kebenaran, sebab hatinya telah dikunci oleh Allah. Wa ala sam'ihim, begitu pula dengan telinga mereka. Yang dimaksud dengan menutup telinganya itu bukan dalam arti mereka itu tuli, tetapi fala yang fa'una bima yasma'unahu minal haqqi, bahwa mereka itu tidak bisa mendapatkan manfaat dari pendengarannya itu sendiri dengan adanya kebenaran. Maka ketika seorang kafir tadi mendengarkan tentang ajakan Nabi Muhammad, tentang kebaikan, ya tetap saja kafir, tidak bisa menerima tentang kebenaran. Kenapa? Karena ya tadi pendengaran mereka itu telah dikunci oleh Tuhan. Begitu pula dengan hatinya yang saling menyatu satu sama lain.
Kemudian selanjutnya itu adalah wa'ala abashorihim khisyawatun, yaitu ingatasi piro-piro pandangannya suku alladzina kafaru ditutup-tutupi, bahwa pandangan mereka itu ditutup-tutupi. Dalam artian apa? Apakah orang-orang yang kafir itu dicabut pandangannya sehingga mereka itu buta, tidak bisa melihat atau sebagainya? Bukan begitu, tetapi khitaun fala yubasirunal haqu, bahwa mereka itu tidak bisa melihat kebenaran. Maksudnya tidak bisa melihat kebenaran itu bahwa mereka tahu bahwa itu sebuah mereka melihat tentang suatu kebaikan, kejahatan dan lain sebagainya, namun tetap saja tidak bisa mendapatkan manfaat lagi sama seperti yang sebelumnya. Tidak bisa ketika mereka tahu tentang kebenaran dan kejahatan, tapi tetap saja dilakukan sebab mereka itu tidak bisa menangkap, pandangan mereka itu tidak bisa menangkap tentang kebenaran. Ya sama saja halnya ketika diberi nasihat terus melihat tentang hal-hal kebaikan, tetap saja melakukan sebuah kejahatan, tetap saja tidak mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Seperti itu. Walahum adzabun adzim, dan itulah yang menjadi azab yang besar. Walahum, dan tetap kadu alladzina kafaru adzabun adzim, yaitu siksa yang besar. Yang dimaksud siksa yang besar itu apa? Bahwa itu adalah siksa yang qawiyun daimun, yaitu kuat dan juga langgeng. Wa nazala fil munafiqin, dan ini turunkan orang-orang yang munafikin. Maka ketika mereka dikunci hatinya, pendengarannya dikunci, dan juga pandangannya mereka dikunci, itu menjadi salah satu siksa yang sangat besar, yang dinamakan dengan siksa yang besar itu, bahwa siksa itu benar-benar kuat dan itu akan terjadi untuk selamanya, begitu. Maka orang-orang yang kafir itu ketika dinasihati atau tidak dinasihati, ya tetap saja sama akan seperti itu. Kenapa? Karena khatamu ala qulubihim, hati mereka telah dikunci, pendengaran mereka telah ditutup-tutupi, dan pandangan mereka juga sama ditutup-tutupi, seperti itu. Maka untuk ayat 7 ini bisa kita terapkan di misalkan kegiatan sehari-hari kita. Contohnya kayak misalkan kita di pesantren ya. Kita di pesantren punya banyak sekali teman-teman yang berbeda karakter. Ketika kita memberikan nasihat ataupun lain sebagainya kepada teman kita untuk melakukan sebuah kebenaran, tetapi mereka tetap saja tidak mau mengikutinya, tetap saja melakukan hal-hal yang mereka belum bisa untuk menghindarinya dan lain sebagainya, maka tidak perlu kita paksa-paksa. Kewajiban kita sebagai seorang muslim hanya saling mengingatkan, maka wajib untuk mengingatkan. Tetapi kalau mereka tidak kemudian tidak ingin mengikuti tentang ajakan kita, mereka masih tetap teguh dengan apa yang mereka lakukan, masih nyaman dengan yang mereka lakukan, maka ya tidak usah kita menjadi seseorang yang harus marah-marah kepada teman kita karena barangkali belum dibuka hatinya dan lain sebagainya. Maka kalau kita nasihati tapi kita ikut-ikut marah-marah, ya itu akan membuat seseorang yang kita nasihati berbalik membuat berbalik menaruh sebuah pernyataan atau pertanyaan yang ke orang nasihati tapi malah nambah mangkel dan lain sebagainya. Maka kita sebagai seorang santri, mari kita menetapkan untuk tanpa memaksakan seseorang, apalagi untuk menimbulkan rasa bendu atau rasa marah terhadap sesama dan sebagainya. Begitu pula ketika di kehidupan masyarakat lain sebagainya, ketika kita mendirikan sebuah forum atau lain sebagainya tentang kebaikan untuk mengadakan sebuah kegiatan yang positif, kemudian banyak orang yang mencibir yang dan lain sebagainya, itu bukan berarti mereka ingin melakukan satu hal yang buruk. Ya kita positif thinking saja bahwa mungkin hati mereka belum dibukakan oleh Tuhan, maka kita berdoa untuk yang terbaik untuk mereka agar bisa menerima sebuah kebaikan seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe video ini, like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari akun YouTube ini. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian sudah menyaksikan video tadi kemarin saya tentang penyaksian penjelasan tentang tafsir Jalalain ayat 7.
dan mudah-mudahan itu bermanfaat buat kalian. Cukup sekian dari saya juga. Apabila tadi banyak kata yang salah, penjelasan yang kurang pemahaman, maka mohon dimaafkan juga. Maka jangan lupa untuk memasukkan sanak teman-teman kalian ataupun saudara-saudara kalian untuk masuk ikut menjadi bagian keluarga kami, yaitu di Pondok Pesantren Syamsul Izul Islami. Cukup sekian dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.